Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alif Ashraf Syam dengan NIM 24601045 dari Manajemen 24B Fakultas Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Digitalisasi UMKM. Adapun pendahuluan, sebelum masuk ke materi utama, kita perlu memahami bahwa perkembangan teknologi saat ini telah mengubah hampir seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam dunia bisnis. Jika dulu usaha hanya mengandalkan toko fisik dan promosi dari mulut ke mulut, sekarang hampir seluruh aktivitas bisnis dapat dilakukan secara digital. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi salah satu faktor penting agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Nah, adapun latar belakang, digitalisasi UMKM saat ini bukan lagi menjadi pilihan, tetapi sudah menjadi sebuah keharusan. Hal ini karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, waktu pandemi COVID-19 mempercepat proses transformasi digital. Banyak masyarakat mulai terbiasa berbelanja secara online sehingga perilaku konsumen berubah. Perubahan tersebut mendorong para pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital agar tetap mampu menjangkau pelanggan dan meningkatkan penjualan. Karena itulah jumlah UMKM yang mulai terdigitalisasi terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, adapun pengertian digitalisasi UMKM. Digitalisasi UMKM adalah proses perubahan digital usaha dari sistem konvensional atau offline menjadi sistem digital atau online. Digitalisasi tidak hanya berarti menjual produk melalui internet, tetapi juga mencangkup berbagai aspek usaha. Di antaranya yaitu pemasaran dan promosi secara online, penjualan melalui marketplace, penggunaan pembayaran digital, pencatatan keuangan digital, hingga pemanfaatan data pelanggan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Dalam digitalisasi, pengelolaan usaha menjadi lebih efektif, efisien, dan mampu bersaing di era modern. Selanjutnya, peran teknologi dalam usaha kecil. Nah, teknologi memiliki 4 peran penting dalam perkembangan UMKM. Pertama, membantu pemasaran dan mempromosi sehingga produk dapat dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Kedua, meningkatkan efisiensi operasional melalui sistem pencatatan stok dan keuangan secara otomatis. Ketiga, teknologi dapat digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen sehingga perilaku usaha dapat mengetahui kebutuhan pelanggan. Keempat, adanya sistem pembayaran digital membuat transaksi menjadi lebih cepat, aman, dan seluruh pembayaran tercatat dengan baik. Nah, adapun perubahan perilaku konsumen, digitalisasi juga menyebabkan perubahan. Pertama, masyarakat sekarang lebih sering melakukan berbelanja online karena dianggap lebih praktis dan menghemat waktu. Kedua, sebelum membeli produk, konsumen biasanya mencari informasi terlebih dahulu melalui internet dan melihat ulasan, rating maupun konten promosi. Ketiga, pelanggan menginginkan pengalaman yang lebih personal, misalnya rekomendasi produk sesuai kebutuhan mereka. Keempat, masyarakat semakin aktif berinteraksi dengan sebuah merek melalui media sosial sehingga komunikasi antara penjual dan pelanggan menjadi lebih dekat. Selanjutnya, marketplace merupakan platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu tempat sehingga transaksi dapat dilakukan secara mudah. Dengan marketplace yang populer di Indonesia, antara lain Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya Shopee terkenal dengan fitur live streaming, Tokopedia melalui ekosistem yang lengkap, sedangkan Bukalapak lebih banyak mendukung UMKM lokal. Selanjutnya, cara kerja marketplace. Proses transaksi di marketplace dimulai dari penjualan yang mendaftar dan membuka toko. Selanjutnya,
penjual mengunggah produk lengkap dengan foto, deskripsi, dan harga. Pembeli kemudian mencari produk yang diinginkan dan melakukan pembayaran melalui sistem marketplace. Setelah pembayaran dikonfirmasi, penjual mengirim barang kepada pembeli. Apalagi barang telah diterima pembeli dapat memberikan ulasan. Kemudian dana akan diteruskan kepada penjual setelah dipotong biaya layanan sesuai ketentuan marketplace. Selanjutnya, keuntungan berjualan di marketplace. Ada beberapa keuntungan penjualan melalui marketplace. Pertama, jangkauan pasar menjadi lebih luas karena jutaan pengguna aktif mengakses marketplace setiap hari. Kedua, penjualan tidak perlu membuat sistem penjualan sendiri karena seluruh infrastruktur sudah tersedia. Ketiga, sistem pembayaran lebih aman bagi penjual maupun pembeli. Keempat, tersedia berbagai fitur promosi seperti voucher, iklan, dan diskon. Kelima, marketplace telah bekerja sama dengan berbagai jasa pengiriman sehingga proses logistik menjadi lebih mudah. Keenam, tersedia data penjualan dan analisis pelanggan yang dapat digunakan untuk mengembangkan bisnis. Selanjutnya, strategi optimasi toko online. Agar toko online berkembang, ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Pertama, mengoptimalkan katalog produk dengan foto yang berkualitas, deskripsi yang jelas, dan penggunaan kata kunci yang tepat. Kedua, menjaga reputasi toko dengan membalas ulasan pelanggan secara cepat dan mempertahankan rating yang baik. Ketiga, ketentuan harga yang kompetitif dengan tepat memperhitungkan keuntungan. Marketplace memanfaatkan berbagai fitur seperti chat, live streaming, dan program influencer untuk meningkatkan penjualan. Nah, selanjutnya media sosial. Selain marketplace, media sosial juga berperan penting dalam bisnis. Media sosial dapat meningkatkan brand awareness atau kesadaran masyarakat terhadap suatu produk. Selain itu, pemasaran melalui media sosial dapat diukur hasilnya. Kemungkinan komunikasi dua arah antara penjual dan pelanggan, membangun komunikasi pelanggannya loyal, serta memiliki biaya promo yang relatif lebih murah dibandingkan media konvensional. Selanjutnya, platform media sosial. Pemilihan platform media sosial harus disesuaikan dengan target pasar. Instagram cocok untuk produk yang mengendalikan tampilan visual seperti fashion, makanan, dan kerajinan. TikTok sangat efektif untuk konten kreatif dan edukatif yang menyasar generasi muda. Facebook lebih sesuai untuk bisnis yang menyasar usia dewasa maupun bisnis B2B. Sedangkan YouTube cocok digunakan untuk tutorial, live video, maupun konten dengan durasi yang lebih panjang. Selanjutnya, cara membangun akun bisnis. Langkah pertama adalah memilih platform sesuai target pasar, kemudian mengoptimalkan profil dengan menggunakan logo yang jelas, bio yang menarik, serta menambahkan tautan menuju website atau marketplace. Selanjutnya, membuat konten yang berkualitas dan memiliki tampilan visual yang menarik serta konsisten. Terakhir, membangun interaksi dengan pelanggan melalui balasan komentar, pesan, maupun live streaming agar hubungan dengan pelanggan semakin baik. Selanjutnya, konten menarik pelanggan. Nah, konten merupakan faktor penting dalam pemasaran digital. Jenis konten yang dapat dibuat secara lain, konten edukasi seperti tutorial dan tips. Kemudian, konten promosi berupa produk baru, diskon, dan flash testimoni pelanggan. Ada juga konten hiburan seperti behit, scan, atau challenge. Konten inspiratif yang menceritakan perjalanan bisnis juga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selain itu, konten interaktif seperti polling dan sesi tanya jawab mampu meningkatkan partisipasi audiens, juga memengaruhi performa konten. Selain itu, konsistensi dalam mengunggah konten dan lamanya pengguna menonton atau melihat konten juga menjadi penilaian algoritma.
Selanjutnya, digital branding. Digital branding adalah proses membangun identitas, citra, dan reputasi suatu merek di dunia digital. Branding bukan hanya tentang logo atau nama usaha, tetapi mencakup seluruh pengalaman pelanggan ketika berinteraksi dengan bisnis kita. Elemen yang dibangun meliputi logo, nama brand, citra perusahaan, dan cerita atau brand story serta pengalaman digital yang konsisten. Branding yang baik akan meningkatkan kepercayaan pelanggan, akan membuat usaha lebih mudah diingat. Nah, selanjutnya identitas usaha. Identitas usaha terdiri dari 3 elemen yang utama, yaitu adalah logo sebagai simbol visual perusahaan, nama brand yang mudah diingat oleh pelanggan, selanjutnya citra atau image perusahaan yang terbentuk melalui kualitas produk, pelayanan, dan pengalaman pelanggan. Nah, ketiga elemen itu harus saling mendukung agar bisnis memiliki identitas yang kuat. Selanjutnya, tantangan digitalisasi. Walaupun memiliki banyak manfaat, digitalisasi juga menghadapi beberapa tantangan, yaitu masih rendahnya iliterasi digital sebagai pelaku UMKM. Selanjutnya, persaingan di dunia online semakin tinggi karena banyak pelaku usaha yang menjual produk serupa. Selanjutnya, biaya iklan digital terkadang cukup besar sehingga perlu pengelolaan anggaran yang baik. Nah, terakhir, perkembangan teknologi sangat cepat sehingga pelaku usaha harus terus belajar dan beradaptasi agar tidak tertinggal. Selanjutnya, kesimpulan dan juga penutup dari materi saya bahwa digitalisasi UMKM merupakan sebuah keharusan di era modern. Marketplace memberikan kesempatan kepada UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan sistem yang sudah lengkap. Media sosial menjadi sarana pemasaran yang efektif dan biaya Media sosial menjadi sarana pemasaran yang efektif dengan biaya yang relatif terjangkau. Digital branding sangat penting untuk membangun kepercayaan pelanggan, sedangkan content marketing menjadi strategi utama dalam menarik dan mempertahankan konsumen. Walaupun terhadap tantangan seperti literasi digital, persaingan biaya, dan adaptasi teknologi, semua tantangan tersebut dapat diatasi melalui pelajaran yang berkelanjutan, konsistensi, serta peningkatan kualitas produk dan layanan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.